Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyantama Islahul Islam yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi topik 13, yaitu pengungkapan corporate social disclosure. Adapun anggota kelompok saya yang pertama adalah Ada Maisi Parwati, kemudian Ni Gusti Ayu P. Wardani. Selanjutnya adalah penyampaian materi pertama, yaitu saya sendiri. Adapun judul artikel yaitu Corporate Social Responsibility and Earning Management, The Moderating Effect of Corporate Governance Mechanism, yang artinya tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen laba, efek moderasi dari mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitinya yaitu Samuel Buerte, In Jong-sun, Jang-son Lee, Ju He Huang, tahun terbit 2019. Kemudian masalah yang diangkat. Yang pertama, ada tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan manajemen laba EM. Yang kedua, menguji apakah mekanisme tata kelola perusahaan CG dapat memoderasi hubungan CSR EM. Kenapa masalah itu muncul? Peneliti yang meneliti bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan CG dapat mempengaruhi hubungan CSR-EM jarang terjadi, sehingga peneliti melakukan penelitian terkait dengan pengaruh CG terhadap hubungan CSR-EM. Teori yang digunakan. Teori agenan, agensi teori, adalah teori manajemen dan ekonomi yang mencoba menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi dalam organisasi bisnis. Ini menggambarkan hubungan antara prinsipal atau agen dan pendelegasian kendali. Ini menjelaskan cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana satu pihak prinsipal menentukan pekerjaan dan pihak lain, agen, melakukan atau membuat keputusan atas nama prinsipal. Jensen dan McLean 1976, Schroeder et al. 2011. Adapun penelitian terdahulu, ada Jones 1995. Perusahaan yang beroperasi dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat dan berkomitmen pada praktik CSR memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap perilaku etis. Kemudian ada Pyo and Lee 2013. Perusahaan Korea Selatan yang terlibat dalam lebih banyak inisiatif amal, perusahaan mempraktikkan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi dan terlibat dalam FM yang lebih sedikit. Kemudian Hemingway dan McLagan 2004. Seorang manajer mungkin mengejar kegiatan CSR sebagai penutup untuk kesalahan perusahaan. Ada Petrovich 2006. Penggunaan skema amal perusahaan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan yang direncanakan. Yang terakhir Jordan et al. 2018. Memberikan bukti bahwa perusahaan Afrika Selatan dengan kinerja CSR yang lebih baik lebih rentan untuk terlibat dalam manajemen laba EM melalui peningkatan pendapatan akrual diskresioner. Kemudian hipotesis. Hipotesis pertama, ada hubungan positif antara tanggung jawab sosial, CSR dan manajemen laba. Hipotesis kedua, ukuran dewan secara signifikan akan memoderasi hubungan antara CSR-EM. Hipotesis ketiga, independensi dewan secara signifikan akan memoderasi hubungan antara CSR-EM. Hipotesis 4, pemilik institusional akan secara signifikan memoderasi hubungan CSR-EM. Hipotesis 5, pemilik blok konsentrat akan secara signifikan memoderasi nexus CSR-EM. Sekian dari saya. Penyampaian selanjutnya dari Saudari Maisi Parwati. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik regresi data panel. Namun, peneliti sebelumnya telah menyebutkan bahwa penggunaan teknik regresi data panel mempunyai keterbatasan, yaitu keterbatasan dalam metode kuadrat terkecil. Sehingga untuk menghindari keterbatasan tersebut, peneliti menggunakan model regresi efek tetap untuk memperkirakan koefisien dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah data dan pemilihan sampel dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembaga non-keuangan,
yang sudah terdaftar di Bursa Efek Johannesburg dari 5 industri utama, yaitu barang konsumsi, layanan konsumen, bahan dasar, industri, dan teknologi atau telekomunikasi. Adapun penelitian ini memiliki sampel akhir sebanyak 118 perusahaan dari total data panel 354 perusahaan, yang dimana data keuangan diambil dari database Compustat Global Vintage. Kemudian, peneliti mencocokkan data keuangan dengan data CSR yang diperoleh dari database CSR Hub yang diakses melalui www.csrhub.com. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, ditemukan bahwa adanya hubungan positif antara CSR dan EM, yang dimana ini berarti bahwa perusahaan yang biasanya terlibat dalam CSR juga lebih mungkin untuk terlibat dalam EM. Kemudian, dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa independensi dewan direksi dan investor institusional tidak memiliki efek moderasi yang signifikan pada hubungan CSR-EM. Namun, kedua variabel tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif. Yang selanjutnya, dari hasil penelitian ini ditemukan bukti untuk ukuran dewan dan kepemilikan blok. Dewan perusahaan memberikan arahan yang strategis dan memastikan bahwa manajemen mematuhi aturan dan peraturan perusahaan. Sebuah dewan yang lebih besar lebih mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab oversight atas manajemen yang lebih baik daripada dewan yang lebih kecil. Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan 4 mekanisme pemantauan CG. Selanjutnya adalah review artikel nasional. Adapun judul artikel nasional yang kami ambil adalah Good Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan melalui Corporate Social Responsibility Disclosure, yang dimana penelitinya adalah Ki Gusti Ayu Purnamawati, Gede Adi Yuniarta, dan Putu Ria Astria. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2017. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah hubungan antara mekanisme good corporate governance dengan nilai perusahaan dan luas pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi. Permasalahan ini muncul dikarenakan pelaksanaan CSR yang tidak sesuai dengan sifat bisnis, di mana tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, tidak kepada masyarakat. Castillo dan Lima menyatakan bahwa CSR berkaitan dengan isu-isu etika dan moral tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan dan bersikap, dan selain itu membahas tentang isu-isu kompleks seperti perlindungan lingkungan, manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, masyarakat ikatan lokal, dan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Saudari Maisi. Penyampaian selanjutnya dari Saudari Ni Gusti Ayu. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama itu ada agensi teori, di mana agensi teori ini merupakan teori manajemen dan ekonomi yang mencoba menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi dalam organisasi bisnis. Ini menggambarkan hubungan antara prinsipal atau agent dan pendelegasian kendali. Ini menjelaskan cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana satu pihak, yaitu prinsipal, menentukan pekerjaan dan pihak lain atau agent ini melakukan atau membuat keputusan atas nama prinsipal tersebut. Teori yang kedua yaitu stakeholder teori, di mana stakeholder teori ini adalah pandangan kapitalisme yang menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, investor, lingkungan, dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Teori ini berpendapat bahwa suatu perusahaan itu harus menciptakan nilai atau value
bagi semua pemegang kepentingan, bukan hanya bagi pemegang sahamnya. Yang ketiga ada signaling teori. Signaling teori membahas masalah utama dalam komunikasi, yaitu bagaimana seorang agen sebagai penerima informasi menentukan apakah agen lain yang bertindak sebagai pemberi sinyal menyampaikan berita yang benar mengenai kondisi bisnisnya atau kejadian tertentu dalam kondisi di mana kemungkinan akan terjadi sebaliknya. Selain itu, teori ini juga membahas bagaimana pemberi sinyal meyakinkan penerima informasi bahwa hal yang disampaikannya adalah benar. Untuk selanjutnya ini terkait dengan penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Regno dan Priyantinah tahun 2012. Mereka menyatakan bahwa GCG dan pengungkapan CSR itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang kedua ini penelitian dari Choi, yaitu pada tahun 1998 menyatakan bahwa hubungan profitabilitas dan pengungkapan CSR itu merupakan isu kontroversial untuk dipecahkan. Yang ketiga yaitu Lajili dan Zeghal tahun 2006 menemukan bahwa perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan informasi human capital memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang sedikit mengungkapkan informasi tersebut. Yang keempat yaitu penelitian Hidayah tahun 2010 menemukan bahwa pengungkapan CSR itu tidak mampu memoderasi hubungan antara corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Yang kelima ini penelitian dari Natsir dan Abdullah tahun 2004 yang menunjukkan hasil signifikan positif dengan asumsi bahwa penerapan CSR perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis apa saja yang diajukan oleh peneliti tersebut. H1-nya yaitu kepemilikan manajerial itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2-nya kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3-nya luas pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H4-nya luas pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Dan yang terakhir H5 yaitu luas pengungkapan CSR berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi hierarki untuk menguji efek moderasi dalam hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependen ini yaitu nilai perusahaan, variabel independennya yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, lalu variabel moderasinya yaitu pengungkapan corporate social responsibility. Yang selanjutnya mengenai data dan pemilihan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Tobin skew digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Sedangkan mekanisme GCG yang diproksikan dengan besarnya jumlah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional itu diambil dari besar kepemilikan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan luas CSR itu dilakukan dengan menghitung CSR index masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 44 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria purposive sampling. Selanjutnya ini hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara mekanisme GCG dengan nilai perusahaan. Sedangkan antara luas pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan itu ditemukan hasil yang tidak signifikan. Untuk pengujian efek-efek moderasi, luas pengungkapan CSR berhasil memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan. Namun, luas pengungkapan CSR tidak berhasil memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan. Yang selanjutnya ini keterbatasan dari penelitian tersebut, yaitu
kecilnya indeks CSR dikarenakan oleh ketidakadaannya standar. Hal ini akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga tentu saja ini bisa menjadi kontraproduktif dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama mengenai pengungkapan dari CSR. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian penyampaian materi topik 13 dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan selama presentasi, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.